Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi yang ada pada bunga atau floss. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu Yetri Valentina dengan NPM 04, Abdul Razak Al-Mustafa NPM 20, Aska Sifa Salsabila NPM 26, Mutiara Rizky Amelia NPM 42, dan Elzan Fadila Aziz NPM 44. Berikut beberapa materi yang akan kami sampaikan, yaitu ada 9. Yang pertama, letak daun dalam kuncup, kedua dasar bunga, ketiga bentuk dasar bunga, keempat kelopak, kelima mahkota bunga, keenam tenda bunga, ketujuh benang sari, 8 tangkai sari, dan kesembilan kepala sari. Materi pertama yaitu letak daun-daun dalam kuncup. Mengenai keadaan daun-daun dalam kuncup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelipatan daun-daun itu dalam kuncup atau nervatio, dan letak daun-daun dalam kuncup terhadap daun-daun lainnya. Berikut dapat diuraikan tentang keadaan bagian-bagian daun. Yang pertama yaitu pelipatan atau nervatio. Daun-daun kelopak dan mahkota. Pada bunga yang masih kuncup, keadaan daun-daun kelopak dan mahkota dapat bermacam-macam, antara lain yang pertama yaitu rata jika daun-daun dalam kuncup tidak memperlihatkan lipatan, tetapi rata. Kedua, terlipat ke dalam sepanjang ibu tulangnya. Ketiga, terlipat sepanjang tulang-tulang cabangnya. Keempat, terlipat tidak beraturan. Kelima, tergulung ke dalam menurut poros bujur. Keenam, tergulung keluar menurut poros bujur. Ketujuh, tergulung ke satu arah menurut poros bujur. Kedelapan, tergulung ke dalam menurut poros lintang. 9, tergulung keluar menurut poros lintang. Ke-10, terlipat ke bawah dan ke dalam. 11, terlipat menurut poros lintang keluar. Yang kedua ada letak daun-daun kelopak dan mahkota terhadap sesamanya. Mengenai hal ini pun ada bermacam-macam susunannya. Yang sering kita jumpai ialah yang pertama ada terbuka jika tepi daun-daun kelopak atau mahkota tidak bersentuhan satu sama lain. Yang kedua berkatup jika tepi daun-daun kelopak atau mahkota saling bertemu tetapi tidak berdekatan. Ketiga berkatup dengan tepi melipat ke dalam. Keempat, berkatup dengan tepinya melipat keluar. Kelima, menyirip tepi saling menutupi seperti susunan genting atau sirap. Susunan daun-daun kelopak atau daun-daun mahkota yang saling menutupi ini dapat dibedakan dalam yang pertama yang terpuntir ke satu arah, yakni dibagi lagi menjadi terpuntir ke kiri dan terpuntir ke kanan. Yang kedua, mengikuti rumus 2/5 jika arah putaran tadi menyebabkan letak daun-daun kelopak atau mahkota seperti duduk daun yang mengikuti rumus 2/5. Ketiga, kolearis, mengikuti garis spiral seperti pada rumah siput. Dasar bunga reseptakulum atau torus. Bunga dapat dianggap sebagai tunas yang mengalami metamorfosis dan dasar bunga adalah tidak lain dari ujung batang yang berhenti pertumbuhannya. Biasanya menebal atau melebar dan menjadi pendukung bagian-bagian bunga yang merupakan metamorfosis daun, yaitu kelopak, tajuk bunga, benang sari, dan putik. Terdiri dari pendukung tajuk bunga atau antofor, pendukung benang sari atau androfor, dan pendukung putih atau ginofor. Pendukung benang sari dan putih atau androginofor dan cakram atau diskus. Bentuk dasar bunga. Dasar bunga biasanya menebal atau melebar dan memperlihatkan bermacam-macam bentuk, misalnya rata, menyerupai kerucut, seperti cawan, dan bentuk mangkuk. Selanjutnya bentuk dasar bunga. Yang pertama yakni hipogin, hipogynous. Jika hiasan bunga tertanam pada bagian dasar bunga yang lebih rendah daripada tempat duduknya putik. Yang kedua perigin atau perigynous. Jika letak hiasan bunga sama tinggi atau sedikit lebih tinggi daripada dudukannya. Yang ketiga adalah epigin, epigynous. Misalnya pada dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala dengan bakal buah yang tenggelam.
Kelopak merupakan bagian hiasan bunga yang masih jelas sebagai organ yang berasal dari daun. Selain warnanya yang biasanya hijau, juga bentuknya yang masih menyerupai daun, jarang mempunyai bentuk yang lain. Kelopak tersusun atas bagian-bagiannya yang dinamakan daun kelopak atau sepala. Pada bunga, daun-daun kelopak mempunyai sifat yang berbeda-beda, yakni A. Sifat berlekatan atau gamosepalus. Pada kelopak, biasanya yang berlekatan hanya bagian bawah daun-daun kelopaknya saja. Bagian atasnya yang berupa pancung-pancungnya tetap bebas. Menurut banyak, sedikitnya bagian yang berlekatan atau panjang pendeknya pancung-pancung di bagian atas kelopak dibedakan 3 macam kelopak, yaitu kelopak yang berbagi, partitus, bercangap, visus, berlekuk, lobatus. Selanjutnya kelopak atau kalis. B. Lepas atau bebas, polycephalus. Jika daun-daun kelopak yang satu dengan yang lainnya benar-benar terpisah, sama sekali tidak berlekatan. Melihat simetrisnya, bentuk kelopak bermacam-macam itu dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama beraturan atau actinomorph, regularis, actinomorphus. Kedua adalah setangkup tunggal atau zygomorph atau zygomorphos. Tajuk bunga atau mahkota bunga corolla. Tajuk bunga atau mahkota bunga merupakan hiasan bunga yang terdapat di sebelah dalam kelopak, umumnya lebih besar dengan warna yang sangat indah, menarik dan bentuk susunan yang bagus. Bagian-bagian tajuk bunga dinamakan daun tajuk atau bagian mahkota petala, yang dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tabung atau bulu tajuk, 2. Pinggiran tajuk, 3. Leher tajuk. Menunjukkan sifat yang berbeda pula. Yang pertama adalah berlekatan, simpetalus, gamopetalus, atau monopetalus. Selain dari itu, pada daun-daun tajuk dapat pula ditemukan alat-alat tambahan seperti sisik, rambut-rambut, dan lainnya. Selanjutnya, tajuk bunga atau mahkota bunga dengan bentuk lepas atau bebas, corypetalus. Jika daun-daun tajuk terpisah satu sama lain dibedakan menjadi 2, yaitu kuku daun tajuk unguis dan 2 helaian dan tajuk lamina. Selanjutnya adalah daun-daun tajuk tidak ada atau sangat kecil sehingga sama sekali tidak menarik perhatian. Bunga tanpa tajuk bunga disebut dengan apetalus, seringkali dinamakan pula dengan bunga telanjang atau floss nodus. Sesuai dengan sebutannya, digunakan untuk melukiskan daun-daun kelopak atau kelopaknya. Dasar itu dipakai pula untuk melukiskan tajuk bunga yang berlekatan. Jadi kita dapat menggunakan sebutan tajuk bunga berbagai 5, bercanggap 5, dan seterusnya, disesuaikan dengan banyaknya daun mahkota dan banyaknya sedikit perlekatannya. Selanjutnya, tajuk bunga pun seperti halnya dengan kelopak mempunyai bentuk yang bermacam-macam dan berdasarkan simetrisnya dapat pula dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, tajuk bunga yang beraturan meliputi bintang, misal tabung, trompet, mangkuk atau buyung, corong, dan lonceng. Simetris 1 atau monosimetris. Jika tajuk bunga hanya dapat dibagi menjadi 2 bagian yang setangkup dengan satu cara saja, misalnya 1 bertaji, 2 berbibir, 3 berbentuk seperti kupu-kupu, 4 bertopeng atau berkedok, 5 berbentuk seperti pita. Bagian-bagian yang menyusun tenda bunga dinamakan tepala dan dibedakan ke dalam 2 golongan. Yang pertama, serupa kelopak atau calicimus, dan yang kedua, serupa tajuk atau corollinus. Bagian-bagiannya yang berupa daun-daun dan tenda bunga tadi ada yang berlekatan dan ada yang lepas. Yang berlekatan disebut gamophilus dan yang lepas atau bebas disebut pletopilus. Adapun benang sari atau stamen memiliki 3 bagian. Yang pertama ada tangkai sari atau filamentum. Kedua ada kepala sari atau antera. Dan yang ketiga ada penghubung ruang sari atau connectivum. Benang sari dibedakan menjadi 3. Yang pertama duduk pada dasar bunga yang dinamakan decandole. Yang kedua duduk di atas kelopak yang dinamakan caliciflorae, dan yang ketiga duduk di atas tajuk bunga.
pertama, benang sari yang berbekas atau benang sari bertukal. Yang kedua, benang sari berbekas 2 atau benang sari bertukal 2. Dan yang ketiga, benang sari berbekas banyak atau benang sari bertukal banyak. Bisa dilihat pada contoh seperti gambar di samping. Kepala sari merupakan bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Merupakan suatu badan yang bentuknya bermacam-macam. Ada yang bulat, jorong, bulat telur, bangun kerinjal, dan sebagainya. Di dalamnya terdapat 2 ruang sari, tapi ada pula yang terdapat hanya 1 atau lebih dari 2 ruang. Berdasarkan duduknya kepala sari ini dapat dibedakan menjadi yang pertama tegak, yang kedua menempel, dan yang ketiga bergoyang.